Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di konten membaca buku karya Wirianto Sumartono yang berjudul The Smiling General, kisah-kisah kesuksesan Pak Harto yang sering kita abaikan. Buku ini kalian bisa dibeli di mana saja, di online shop atau di offline shop juga bisa. Saya membuat konten ini semata-mata karena ingin menggairahkan lagi minat baca saya dan kalian ya, tentunya yang menonton ini ya. Itu tujuan saya. Oke, langsung saja. Bab 2. Bab satunya ada di video sebelum ini. Kisah-kisah kesuksesan Pak Harto. Yang pertama, kesuksesan di bidang ekonomi. Kesuksesan Pak Harto di bidang ekonomi dalam buku ini dipaparkan dalam angka-angka agar mudah dipahami. Pemaparan berikut seperti tercantum dalam suharto.co.id. Berikut penjelasan tentang kesuksesan Pak Harto di bidang ekonomi. Pak Harto berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari minus 2,25% pada tahun 1963 menjadi surplus 12% di tahun 1969, atau tepat 6 tahun kepemimpinannya sebagai presiden. Selama periode 1967 sampai 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan rata-rata 7,2% per tahun. Indonesia mengalami peningkatan rata-rata 7,2% per tahun antara tahun 1967 sampai 1990-an. Pendapatan real per kapita meningkat lebih dari 3 kali. Pertumbuhan ekonomi pun semakin meningkat dan konsisten. Stabilitas yang dikelola dengan baik, disertai pembayaran atas bunga yang sudah disepakati dilakukan selama 15 tahun sejak 1985 sampai 1999. Utang yang dijadwalkan kembali akan terbebas dari bunga. Indonesia mempunyai pilihan untuk menunda sebagian dari utang yang jatuh tempo antara 8 tahun pertama ke 8 tahun terakhir, yakni 1992 sampai 1999, dengan bunga sebesar 4% per tahun. Pemerintahan Pak Harto melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dalam jumlah seperlunya. Pak Harto juga mengalokasikan utang untuk biaya kegiatan pembangunan produktif. Kehati-hatian itu tampak dari jumlah utang Indonesia selama Orde Baru sampai Reformasi. Selama 32 tahun pemerintahan Pak Harto mencatatkan utang sekitar 46,88 triliun rupiah per tahun. Jumlah ini lebih kecil jika dibandingkan 10 tahun era Reformasi yang mencatat utang sebesar 111,4 triliun rupiah per tahun. Saat mengundurkan diri pada Mei 1998, Pak Harto mencatat utang sebesar 553 triliun rupiah. Hal ini tentu menjadi prestasi buruk bagi 10 tahun pemerintahan era reformasi yang mencatat utang sebesar 1.667 triliun rupiah. Selama menjadi presiden, Pak Harto berkomitmen mewujudkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi. Komitmen tersebut dicerminkan dalam pengembangan industri-industri strategis berbasis high teknologi. Melalui Kepres nomor 59 tahun 1983, Pak Harto menetapkan 10 industri strategis sebagai badan usaha milik negara atau BUMN. Selanjutnya, jumlah BUMN tersebut menjadi lebih banyak. Namun pada era reformasi, beberapa BUMN telah dijual dengan alasan efisiensi. BUMN berbasis high teknologi yang dikembangkan oleh pemerintahan Pak Harto antara lain sebagai berikut. Yang pertama, PT IPTN berdiri tahun 1976, bergerak di bidang kedirgantaraan dan telah menghasilkan produk pesawat CN-235, helikopter NBO 105, serta torpedo SUT. Yang kedua, PT PAL berdiri tahun 1980, bergerak di bidang kemaritiman. Produknya berupa kapal patroli cepat, kapal kargo, kapal tanker. PT Pindad berdiri 1950, masih era Bung Karno, bergerak dalam bidang persenjataan dengan produk senapan serbu, pistol, meriam, dan panser. PT Dahana berdiri tahun 1975, bergerak dalam bidang produksi bahan peledak,
Produknya berupa jasa pemboman, peledakan, dan bahan peledak. 5. PT Inka berdiri tahun 1981. Bergerak di bidang perkeretaapian dengan produk-produknya berupa lokomotif, KRL, dan KRD. PT Inti berdiri tahun 1974, bergerak dalam bidang telekomunikasi, produknya berupa jaringan telepon dan multi-analizer protokol. PT Krakatau Steel berdiri 1970, bergerak dalam bidang usaha produksi baja dengan produknya berupa baja berbagai jenis. PT Boma Bisma Indra berdiri tahun 1971, bergerak dalam bidang produksi kontainer, produknya berupa loop oil station, boiler, dan feed dryer. PT Barata berdiri tahun 1971, bergerak dalam bidang pengecoran dengan produknya berupa jasa konstruksi teknik dan manufaktur. Ke-10 PT LAN berdiri tahun 1985, bergerak dalam bidang elektronika dengan produknya berupa sistem persinyalan, sistem elektronika pertahanan, dan pembangkit listrik. PT Telkom, perusahaan ini bergerak dalam bidang telekomunikasi, produknya berupa jaringan telekomunikasi. PT Indosat, perusahaan ini bergerak dalam bidang operator satelit, produknya berupa jasa layanan satelit dan produk telekomunikasi lainnya. Prestasi di bidang ekonomi yang telah ditorehkan oleh Pak Harto mengarahkan Indonesia pada ekonomi tinggal landas. Kebijakan tersebut berdasarkan 2 tahap pembangunan, yakni pembangunan jangka pendek dan panjang. Meskipun 2 rancangan pembangunan tersebut menemui rintangan, Pak Harto tetap semangat mewujudkan cita-citanya, yakni membangun perekonomian Indonesia. Adapun beberapa prestasi Pak Harto di bidang ekonomi antara lain sebagai berikut. Mengendalikan inflasi. Penting diingat bahwa ketika pertama kali Pak Harto dipilih menjadi presiden, Indonesia mengalami keterbelakangan ekonomi yang memprihatinkan. Laju inflasi meningkat, harga bahan pokok naik secara signifikan, banyak rakyat menderita dan kelaparan. Ditambah lagi, situasi politik bergejolak tidak menentu. Menurut Emil Salim, laju inflasi menjelang peristiwa G30S dapat dikatakan mengerikan. Indeks biaya hidup tahun 1960 sampai 1966 naik 438 kali lipat. Harga beras naik hingga 824 kali lipat. Begitu pula harga tekstil naik 717 kali lipat. Sementara nilai rupiah turun drastis dari Rp160 menjadi Rp120 per $1 Amerika Serikat. Pak Harto selaku presiden dituntut untuk mengatasi semua masalah yang terjadi. Agar dapat mengatasi masalah tersebut, ia membutuhkan dukungan dari rakyat. Ia berharap rakyat percaya terhadap kepemimpinannya. Dengan kepercayaan tersebut, pemerintah Pak Harto beserta rakyat berusaha secara optimal keluar dari masalah ekonomi yang melilit mereka. Sebagaimana pernyataan Emil Salim yang dirilis oleh majalah Tokoh Indonesia saat memberikan kuliah program Sejarah Lisan Indonesia 1965-1971 di Center for Strategic International Studies CSIS, Jakarta, Agustus 1999, ada 5 kebijakan yang dianggap tepat dalam upaya pemulihan ekonomi di awal kepemimpinan Pak Harto, yaitu sebagai berikut. Pengendalian inflasi melalui kebijakan anggaran berimbang dan kebijakan moneter ketat. Yang kedua, percukupan kebutuhan pangan. Yang ketiga, percukupan kebutuhan sandang. Yang keempat, rehabilitasi berbagai sarana dan prasarana ekonomi. Dan yang terakhir, peningkatan ekspor dengan mengembalikan keputusan sepenuhnya kepada eksportir. Selanjutnya, Pak Harto mengeluarkan kebijakan efektif lain seperti deregulasi dan debirokratisasi paket 10 Februari 28 Juli tahun 1967 dan seterusnya. Pemerintah membuka keran penanaman modal asing secara bertahap. Melalui beberapa kebijakan tersebut, Pak Harto dan para menterinya berhasil mengatasi laju inflasi sehingga turun drastis dari kisaran 650% jadi 100% pada tahun 1966 sampai 1967 dan 50% pada tahun 1968. Bahkan pernah terkendali hingga 13% pada tahun 1969. Penurunan inflasi tersebut termasuk salah satu prestasi awal kepemimpinan Pak Harto. Dalam langkah awal pengamanan ekonomi negara,
Kebijakan Pak Harto terkait deregulasi dan debirokratisasi cukup mengagumkan. Namun, pada kebijakan setelahnya, yakni pembukaan keran penanaman modal asing mengundang berbagai polemik. Di satu sisi, penanaman modal membuka peluang bagi negara asing ikut serta dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, perekonomian Indonesia banyak dipengaruhi oleh negara-negara penanaman modal tersebut. Akibatnya, Indonesia kembali terpuruk jika negara-negara itu mengalami kesulitan ekonomi. Akan tetapi, Pak Harto mampu membuktikan bahwa Indonesia berhasil membangun ekonomi negara meskipun di akhir pemerintahannya Indonesia mengalami krisis. Pak Harto juga mengeluarkan kebijakan lain, seperti centering rupiah. Dalam hal ini, centering merupakan pemotongan nilai uang dari 1.000 menjadi 1 rupiah, tanpa mengusahakan rencana pengendalian defisit anggaran. Meskipun kebijakan tersebut dinilai terlalu berani, pada kenyataannya sangat efektif memulihkan ekonomi negara. Selain itu, Pak Harto menaikkan harga bensin, tarif angkutan umum, dan gaji pegawai negeri. Kemudian, secara konsepsional, ia merumuskan landasan komprehensif kebijakan ekonomi, yakni berupa pembaruan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Semua itu dilakukan untuk pemulihan ekonomi nasional. Keberhasilan dalam segala kebijakan menjadi awal yang baik bagi kepemimpinan Pak Harto. Dalam hal ini, kita patut mengakui bahwa Pak Harto telah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Ia membangun ekonomi Indonesia dengan penuh keberanian, tanggung jawab, serta tidak gentar mengambil risiko. Keberhasilan kedua, swasembada beras. Jika pada 1966 Indonesia dikenal sebagai pengimpor beras terbesar di dunia, pada 1984 keadaan tersebut berbalik 180 derajat. Indonesia mampu mewujudkan swasembada dan menjadi pengekspor beras. Sejak 1984, Indonesia mulai dikenal dunia karena berhasil mewujudkan swasembada beras. Hal ini menunjukkan kesuksesan Pak Harto memimpin pemerintahan, khususnya di bidang ekonomi. Indonesia telah memproduksi sekitar 12,2 juta ton beras di awal kepemimpinannya pada tahun 1969. Pada tahun 1984, produksi beras mencapai 25,8 juta ton beras. Kenaikan produksi beras tersebut merupakan kesuksesan yang luar biasa dan menjadi pembelajaran bagi kita dan generasi selanjutnya. Setiap berpidato, Pak Harto menyampaikan bahwa terwujudnya swasembada beras merupakan kerja keras rakyat Indonesia, khususnya para petani. Dalam kesempatan lain, ia selalu berkata semua kesuksesan yang diraih merupakan hasil usaha bersama, bukan karena dirinya presiden. Dengan demikian, Pak Harto menunjukkan penghargaan kepada para petani. Pak Harto telah mengangkat derajat petani Indonesia di mata dunia. Ia telah membuktikan janji-janjinya kepada rakyat. Keberhasilan semacam itu perlu diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya presiden saat ini dan selanjutnya. Indonesia tidak hanya mampu mewujudkan swasembada beras, tetapi juga menjadi pengekspor beras. Pak Harto pernah menyerahkan bantuan 1 juta ton gabah ke negara-negara Afrika yang mengalami kelaparan. Kini, jika negara ingin mewujudkan swasembada dan menjadi pengekspor beras, pemerintah harus serius memperhatikan pertanian Indonesia, sebagaimana perhatian yang diberikan oleh Pak Harto. Pemenuhan kebutuhan pokok menjadi sangat penting dalam mengawali pembangunan bangsa. Pak Harto sering menegaskan kepada pers bahwa sebuah bangsa yang besar tidak bisa membangun negerinya jika perut rakyatnya lapar. Sebuah bangsa yang besar tidak akan mampu menciptakan stabilitas ekonomi kalau penduduknya tidak makan. Berbagai tangisan, jeritan, tawuran, premanisme, dan terorisme akan selalu ada jika membeli 1 liter minyak tanah dan setengah liter beras saja mesti antri. Sukses di bidang pangan, Pak Harto diundang berpidato dalam konferensi ke-23 FAO di Roma, Italia pada 14 November tahun 1985. Pak Harto diminta memaparkan kisah perjuangan Indonesia mencapai swasembada beras. Dalam pidato itu, Pak Harto berkata, jika pembangunan di bidang pangan dinilai berhasil, maka pembangunan itu merupakan kerja raksasa dari seluruh bangsa Indonesia. Kerja keras dari seluruh bangsa Indonesia. Saya jelaskan bahwa usaha kita dalam meningkatkan produksi pangan, khususnya beras yang merupakan makanan pokok, dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Tujuannya adalah
Untuk mencapai swasembada pangan, meningkatkan mutu gizi, meningkatkan pendapatan dan tingkat hidup petani, serta mendorong perkembangan ekonomi pada umumnya. Kemudian, Pak Harto menyampaikan hal-hal terkait kelancaran ekspor hasil pertanian dari negara berkembang ke negara maju. Pak Harto menegaskan agar negara maju bersedia membantu kelancaran ekspor dari negara berkembang. Daripada menggunakan kekayaannya untuk kebutuhan-kebutuhan yang merusak seperti berperang. Tidak hanya berpidato, Pak Harto juga mendapat penghargaan berupa 2 kali emas dari FAO. Penghargaan tersebut diberikan oleh Dirjen FAO Dr. Edward Souma di Jakarta Juli tahun 1986. Pada salah satu medali terdapat gambar timbul wajah Pak Harto bertuliskan Presiden Soeharto, Indonesia. Sementara gambar lain berupa seorang petani yang sedang menanam padi bertuliskan From Rice Import to Self-Sufficient. Itulah pertama kali petani Indonesia mendapat penghargaan dan penghormatan dari dunia internasional. Khususan yang ketiga, harga bahan pokok murah. Siapa tidak ingin harga bahan pokok murah? Mulai dari rakyat kaya hingga miskin tentu menginginkannya. Rakyat miskin akan kelaparan apabila harga bahan pokok tidak terjangkau apabila jika penghasilan mereka pas-pasan. Tren kenaikan harga bahan pokok di Indonesia sering terjadi di bulan Ramadan. Hal tersebut akan tetap terjadi meskipun diawali atau tidak oleh kenaikan harga BBM. Fenomena semacam ini dirasa sangat menyulitkan rakyat Indonesia, khususnya rakyat miskin. Hal ini disebabkan oleh penghasilan yang mereka terima tidak seimbang dengan kenaikan harga bahan pokok tersebut. Ada 2 jenis situasi penyebab kenaikan harga bahan pokok di Indonesia. Pertama, kenaikan harga menjelang Ramadan. Kedua, kenaikan harga terjadi ketika harga BBM naik. Dari 2 situasi tersebut, kenaikan harga BBM merupakan alasan yang paling sering ditemukan. Sebab, BBM merupakan kebutuhan dasar dalam kegiatan produksi. Oleh karena itu, ketika harga BBM naik, harga bahan pokok juga naik. Dalam situasi kedua tersebut, kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan dipengaruhi oleh permintaan dan para spekulan. Ketika dipengaruhi oleh permintaan, kenaikan harga pokok disesuaikan dengan hukum permintaan, yaitu jika permintaan banyak sementara persediaan sedikit, maka harga barang akan naik. Sedangkan kenaikan harga bahan pokok karena ulah para spekulan disebabkan oleh kecurangan mereka menaikkan harga meskipun barang tersedia sesuai permintaan. Kebutuhan bahan pokok di bulan Ramadan memang mengalami peningkatan, khususnya menjelang hari raya. Akan tetapi, naiknya harga bahan pokok tersebut mestinya dapat dicarikan solusi. Salah satunya dengan menetapkan dan memantau harga bahan pokok di pasar agar tetap terjangkau rakyat miskin. Pak Harto selalu memperhatikan harga bahan pokok agar terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak mengherankan jika tercapai stabilitas ekonomi ketika ia menjadi presiden. Bagi Pak Harto, Indonesia harus kembali kepada kekuatannya agar dapat memproduksi bahan pokok dalam jumlah banyak sehingga mencukupi kebutuhannya sendiri. Sejak era reformasi hingga kini, harga bahan pokok cenderung naik. Melihat keadaan ini, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar se-Indonesia, Ngadiran, mengungkapkan bahwa hal itu terjadi karena permintaan tidak mampu menstabilkan harga di pasar. Dalam kondisi tersebut, para spekulan dapat memainkan harga agar mendapat keuntungan pribadi. Ngadiran mengungkapkan bahwa para spekulan merupakan pedagang-pedagang di pasar yang memiliki banyak uang dan jaringan untuk mempermainkan stok. Mereka berkong kali kong dengan produsen, misalnya dengan cara menunda panen, distribusi, dan penjualan diperlambat hingga harga naik meskipun persediaan barang masih ada. Menurut Ngadiran, pemerintah cenderung tidak memiliki kekuatan mengatasi masalah harga bahan pokok. Ia membandingkan kondisi ini dengan masa pemerintahan Pak Harto. Menurutnya, kebijakan harga bahan pokok pada pemerintahan Pak Harto sangat mempengaruhi sirkulasi perdagangan di Indonesia. Kebijakan tersebut dikenal dengan harga eceran tertinggi, HET. Pedagang yang tidak mematuhi HET tidak akan diberi jatah persediaan barang selama beberapa waktu. Hal itu menurunkan aksi spekulan sehingga fluktuasi bahan pokok tidak dijadikan kesempatan. Ngadiran menyayangkan saat ini tidak ada kebijakan pemerintah terkait harga bahan pokok. Padahal para pedagang berharap pemerintah membuat kebijakan terkait hal itu. Bagi mereka, harga bahan stabil lebih baik daripada harga bahan yang mengalami fluktuasi.
Sebab harga bahan pokok stabil akan menghasilkan keuntungan sesuai standar sehingga tidak membuat mereka pusing menetapkan harga. Demikian kesuksesan Pak Harto mengendalikan harga sembako. Keberhasilan tersebut sepatutnya dijadikan pengalaman berharga oleh pemerintahan saat ini dan mendatang. Tambahan lagi, solusi menstabilkan harga bahan melalui HET barangkali dapat digunakan oleh pemerintah. Yang keempat, mensejahterakan petani. Mayoritas penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Pekerjaan para petani adalah mengelola tanah agar dapat dimanfaatkan sebagai media bercocok tanam hingga hasilnya dipanen. Petani merupakan produsen makanan bagi penduduk Indonesia. Jika persediaan makanan tidak mencukupi, maka akan terjadi kelaparan. Oleh karena itu, petani sangat berperan dalam berlangsungnya hidup seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah harus berusaha meningkatkan kesejahteraan petani agar hasil panen yang diperoleh memuaskan. Pada dasarnya, kesejahteraan akan tercapai ketika kebutuhan dan fasilitas produksi terpenuhi. Dan kesejahteraan petani Indonesia pernah tercapai di masa pemerintahan Pak Harto. Pada pemerintahannya, Pak Harto berusaha memenuhi fasilitas produksi pertanian. Dalam usaha itu, ia membangun bendungan raksasa untuk pengairan sawah. Ia juga memberikan pendampingan kepada para petani agar bercocok tanam sesuai aturan, agar hasil panen menjadi optimal. Tidak mengherankan apabila terjadi peningkatan produksi sebesar 25,8 ton dari 12,2 juta ton beras antara tahun 1969 sampai tahun 1984. Angka fantastis tersebut menjadi hadiah atas kerja keras petani dan pemerintahan Pak Harto. Perhatian Pak Harto kepada para petani dapat diacungi jempol. Sebagai sektor kerja mayoritas rakyat, pertanian merupakan nafas perekonomian Indonesia. Sektor tersebut menjadi sorotan Pak Harto. Sebagai langkah awal dan kekuatan pembangunan bangsa, menurutnya sektor pertanian dapat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor lainnya. Pada era reformasi, pemerintahan memberikan perhatian ke semua sektor kehidupan. Hal ini berdampak baik dan buruk bagi masyarakat. Dampak baiknya, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan semua sektor. Dan dampak buruknya, pemerintah cenderung melihat masalah secara global, sehingga penyelesaian di setiap sektor kurang maksimal. Selain itu, akan ada anggapan bahwa perhatian pemerintah kepada petani saat ini tidak sebaik perhatian Pak Harto. Adanya krisis moneter tahun 1997 berimbas pada petani Indonesia sebagai produsen. Harga jual hasil panen yang murah menyebabkan petani semakin sulit mendapatkan sembako. Hal ini mengartikan pemasukan yang diperoleh petani tidak sesuai dengan biaya pengeluarannya. Kesejahteraan petani menurun. Hal itu mencerminkan kesejahteraan rakyat Indonesia juga turun. Kesuksesan mewujudkan swasembada beras dan memperoleh penghargaan dunia pada pemerintahan Pak Harto menimbulkan asumsi bahwa keberhasilan seseorang pemimpin dapat dilihat dari kemampuannya mensejahterakan rakyatnya. Hal ini juga dapat diartikan sebaliknya. Perhatian Pak Harto pada sektor pertanian membuatnya berhasil membangun perekonomian dan mendapatkan kesan yang baik dari para petani, sehingga menimbulkan anggapan bahwa ia sukses memimpin Indonesia. Itulah kesuksesan Pak Harto di bidang ekonomi. Indonesia bisa sukses di bidang ekonomi karena hal-hal yang sudah saya bacakan tadi. Oleh karena itu, kita lanjut part selanjutnya.